Masalah yang sangat populer dan sering ditanyakan ketika Ramadan ini adalah mengenai masalah amil. Jadi, siapa amil yang sebenarnya layak untuk kita kasih zakat dan amil yang dimaksud oleh syariat di dalam mengurusi zakat ini. Sebab hal ini menjadi satu kegelisahan karena mungkin kabarnya kurang pasti, sehingga ada berita-berita ambil musola masjid itu apakah amil syar'i atau tidak. Menyikapi hal ini, maka sebenarnya definisi amil itu sudah tegas, ulama mengatakan, yaitu man istakmalahu al-imam li jibayatis sodakot, atau orang yang memang secara resmi diangkat oleh imam atau pemerintah untuk mengurusi, baik itu mengumpulkan dan mentasarufkan zakatnya para masyarakat dan umat. Kenapa masalah amil ini harus erat kaitannya dengan imam? Ini nalar usulnya atau usul fikihnya. Ini karena berangkat dari kalimat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, khud min amwalihim sodakoh. Di mana kalimat khud, ini kalau para ulama, ini saya mencoba untuk menggali kenapa toh harus memang imam yang mengangkat amil. Karena ternyata ayat itu tidak diredaksikan jamak, namun diredaksikan mufrad, dan mukhatab daripada kalimat khud, ambillah, di situ adalah Kanjeng Nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana saat itu Rasulullah ketika diperintah oleh Allah untuk mengelola dan mengurus zakatnya umat, beliau tidak dipandang menjadi seorang yang menjadi tokoh agama saja, tidak, melainkan juga dipandang menjadi seorang tokoh pemimpin negara. Ini jadi ulama usulnya istimbatnya semacam itu. Jadi ambillah wahai Muhammad dari harta-harta umat, harta-harta mukminin, sodakoh tutohiruhum wa tuzakihim, itu kelanjutannya. Lah, Kanjeng Nabi sekali lagi diperintah oleh Allah untuk mengurus mengelola zakat itu bukan atas nama tokoh agama saja, melainkan juga sebagai tokoh pemimpin negara. Kenapa kok demikian? Karena memang tokoh negara ini nanti yang memiliki hakul kohri, yaitu kelompok atau golongan yang memiliki legalitas untuk memaksa ketika nanti di lapangan ditemukan orang-orang yang tidak mau menerima zakat, membayar zakat maupun tidak menerima zakat. Karena memang komunitas sipil, komunitas sosial yang sipil yang tidak memiliki legalitas dari pemerintah dan dia bahkan bukan pemerintah, dia tidak boleh kemudian mengambil tindakan-tindakan yang sifatnya memaksa, mengharuskan, dan juga mendorong secara intimidatif kepada masyarakat. Nah, maka dari itu, dari istimbat khud min amwalihim, ini tentu yang diperintah awal untuk mengelola zakat adalah imam, tokoh agama, ataupun imam pemerintah yang juga memiliki hak-hak untuk kemudian memaksa dan seterusnya. Kedua, pertimbangannya adalah adanya kaidah yuhtatu fil amwal mala yuhtatu fi khairiha. Hal-hal yang berkaitan dengan harta itu syariat lebih menghati-hati di dalam cara pengelolaannya. Sehingga perlu kehadiran negara ataupun pemerintah untuk mengawasi siapapun yang bergerak mengelola dan menghimpun harta umat dan masyarakat. Sebab banyak kasus di beberapa tempat yang memang minim agama, semacam di perumahan tertentu, ada informasi masuk ke saya, perumahan elit tertentu di mana masyarakatnya tidak begitu paham tentang masalah amil, lalu ada oknum anjang sana anjang sini hadir ke rumah para penduduk perumahan tersebut untuk meminta zakatnya dengan sebuah kalimat atau iming-iming dari mereka, saya bantu menyalurkan zakat Anda, saya bantu menyalurkan zakat Anda. Lah, orang-orang komplek dan perumahan tersebut adalah orang yang pada prinsipnya juga orang Islam, orang iman, orang yang punya semangat untuk beribadah dan takut apabila nanti dia tidak mengeluarkan zakat. Sehingga ketika menemukan orang-orang yang sukarelawan mau menyalurkan zakatnya dengan enteng, dengan tanpa berpikir panjang, warga masyarakat tersebut terus menyalurkan kepada oknum orang tadi. Dan ternyata orang tadi tidak menyalurkan.
Disinilah adanya satu daya tarik, harta itu sangat mudah memicu orang untuk kemudian memanfaatkan celah-celah orang-orang kaya, orang-orang yang sudah berhak untuk zakat, lalu dihimpun, lalu kemudian diambil sendiri. Disinilah adanya peran kaidah yuhtatu fil amwal mala yuhtatu fi ghairiha. Jadi sudah jelas nalar berpikir sebenarnya yang berhak atau yang diperintah oleh agama untuk ngurus zakat itu adalah pemerintah. Maka dari itu amil adalah man istakmalahu al-imam li jibayatis shadaqat. Orang yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengurusi sedekah dan juga zakatnya umat. Lah, dalam hal teknisnya pemerintah ini membangun satu departemen yang mengurusi zakat, namanya adalah Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Yang mitranya Basnas itu ada LAS yaitu Lembaga Amil Zakat. Itu nanti bermitra dengan ormas Islam seperti NU menjadi Lazisnu, kemudian Muhammadiyah menjadi Lazismu, Lazismu dan lazis yang lain itu adalah komunitas lembaga yang juga sudah ngesup kepada Basnas sehingga mendapatkan legalitas dari Basnas untuk juga mengurus zakat. Sehingga lazis itu merupakan badan atau lembaga yang juga sah kita katakan amil. Nah, lalu bagaimana kemudian panitia zakat di masyarakat maupun musola maupun masjid maupun lembaga pendidikan juga bisa sah dikatakan amil secara syar'i. Syaratnya kelompok-kelompok itu harus meminta legalitas dari lazis ataupun basnas yang ada di wilayahnya masing-masing. Sebagai informasi, basnas itu mulai dari pusat, wilayah sampai kabupaten itu ada. Dan lazis itu bahkan sampai wilayah MWC kalau kita bicara NU itu juga ada. Makanya agar kepanitiaan di tempat kita bisa dikatakan amil secara syar'i, mungkin musola atau masjidnya kita mintakan SK atau rekomendasi kepada lazis setempat agar kepanitiaan itu menjadi satu kepanitiaan yang telah direkomendasi dan di SK oleh lazis, yang lazis memiliki SK dari atasnya, sehingga yang ada di lapangan yaitu panitia musola dan masjid itu sah untuk dikatakan sebagai amil syar'i. Ini menjadi penting karena apa? Kalau sampai tidak dikatakan amil syar'i, maka siapapun dan kelompok manapun yang mengurusi zakat itu nanti tidak berhak untuk mendapatkan jatah bagian amil. Karena jatah bagian amil itu hanya diperuntukkan kepada amil syar'i, bukan amil mutabari atau amil sukarelawan. Dan juga yang harus difahami lagi, kalau amil itu sudah menjadi amil syar'i, maka statusnya menjadi wakilul mustahik atau wakil daripada penerima zakat. Kalau ini amil mutabari, amil sukarelawan atau panitia sukarelawan yang tidak ber-SK tadi, ini namanya adalah wakilul muzaki, wakilnya orang yang zakat, bukan wakilnya penerima zakat. Ini nanti buntutnya akan panjang, yaitu begini. Kalau amil syar'i sebagai amil yang merupakan wakilul mustahik, misalnya ada Pak Sukarman, kemudian memasrahkan zakatnya kepada Pak Hendri, yang Pak Hendri ini amil syar'i. Kalau amil syar'i maka wakilul mustahik. Maka Pak Sukarman dengan hanya memasrahkan zakatnya kepada Pak Hendri, entah Pak Hendri itu nanti mau dibagikan lagi atau tidak, pokok Pak Hendri sudah menerima dari Pak Sukarman, maka kewajiban Pak Sukarman sudah dianggap gugur secara agama. Karena Pak Hendri itu adalah wakilnya penerima zakat. Karena wakilnya penerima zakat dengan Pak Hendri menerima, itu Pak Sukarman zakatnya sudah gugur. Beda kalau amil mutabari atau amil sukarelawan. Kalau sukarelawan, maka ini wakilnya muzaki, wakilnya orang yang berzakat. Kita contohkan dalam nama yang lain, misalnya Pak Katno. Ini orang yang berzakat menitipkan zakatnya kepada Pak Ridho. Nah, Pak Ridho ini adalah amil mutabari, amil yang tidak punya SK tadi. Pak Ridho itu nanti statusnya hanya menjadi wakilnya Pak Katman.
Sehingga ketika zakatnya Pak Katman dikasihkan Pak Ridho dan Pak Ridho tidak menyalurkan kepada penerima sesungguhnya, fakir, miskin, ataupun asnaf yang lain, maka Pak Katman tidak dianggap telah berzakat. Ini bedanya. Pak Katman tidak dianggap telah berzakat ketika berpasrah kepada Pak Ridho yang bukan amil syar'i. Selama Pak Ridho belum memberikan kepada penerima-penerima zakat yang sebenarnya. Lah, maka dari itu wawasan ini penting untuk kita pahami, di mana ternyata amil syar'i dan amil mutabari itu memiliki satu perbedaan yang sangat fundamental dan satu tarotub atau konsekuensi yang sangat nyata bagi para muzaki yang mau hendak memberikan zakatnya berpasrah kepada amil-amil yang saya sebutkan tadi. Demikian masalah amil yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab.